Marga Rangkuti dan Parinduri. Nenek moyang kedua marga tersebut adalah Datu Janggut Marpayung Aji yang juga raja di Hutalobu Mandala Sena, sekarang Aek Marian. Sang Datu suka mengendarai gajah putih jika berpergian dan dikawal dengan harimau, babiat. Datu Janggut Marpayung Aji dengan putrinya di Hutalobu, Aek Marian. Alkisah. Pada zaman dahulu hiduplah seorang raja yang arif dan bijaksana yang memiliki kesaktian mandraguna yang tiada tanding di seluruh Mandailing. Ia tinggal di desa Hutalobu atau yang sekarang kita kenal dengan desa Aek Marian, di tepi Siantona, kecamatan Lembah Sorik, Marapi, Kabupaten Mandailing, Natal. Raja ini memiliki seekor harimau yang dijadikan sebagai tunggangannya kemanapun ia pergi. Tapi walaupun ia sakti tapi tidak sombong. Konon cerita itulah sebabnya ia digelar sebagai Datu Janggut Marpayung Aji. Raja Datu Janggut memiliki putri yang sangat cantik jelita, yang bernama Bujing Janggeas. Apabila sang putri sedang memakan daun sirih akan tampaklah warna kemerah-merahan mengalir di kerongkongannya. Kecantikan Bujing Janggeas pun sudah tersohor kemana-mana. Sehingga banyak anak-anak raja yang datang bertandang ke rumah Bujing Janggeas, bermaksud untuk meminang sang putri, namun Bujing Janggeas selalu menolak lamarannya. Sehingga pada suatu hari datanglah Datu Tolpang untuk melamar sang putri, lalu datanglah Bujing Janggeas untuk menyambut kedatangan Datu Tolpang. Datu Tolpang heran mengapa Datu Janggut seperti biasa. "Adindaku Bujing Janggeas, di mana tulangku berada? Mengapa dia tidak menyambutku seperti biasa?" kata Datu Tolpang. "Oh, ayah sedang pergi ke rawa untuk melihat kerbau-kerbaunya yang sedang mandi," kata Bujing Janggeas. "Ah, ini kesempatanku yang sangat bagus untuk mencuri kitab pusaka milik tulangku Datu Janggut yang berisi ilmu kesaktian yang tidak boleh diajarkan kepada orang lain selain keturunan Datu Janggut," kata Datu Tolpang. Lalu Bujing Janggeas pergi ke dapur untuk memasak makanan untuk mereka bertiga dengan Duma yang sedang berada di belakang puri. Lalu diam-diam Datu Tolpang masuk ke dalam bilik, kamar, tempat-tempat benda pusaka milik Datu Janggut. Lalu perasaan Datu Janggut tidak tenang. Lalu Datu Janggut ke Hutalobu. Lalu Datu Tolpang masuk ke Pagu. Setelah Datu Janggut sampai dengan nada marah, Datu Janggut berkata, "Wahai Datu Tolpang, pulanglah, ada sesuatu yang terjadi yang tidak baik yang menimpa keluargamu, meninggal dunia." Setelah kabar itu Datu Janggut juga pergi melayat ke Roburan Dolok untuk mengunjungi Datu Tolpang. Lalu Datu Janggut berkata, "Wahai sahabatku, sabarlah." Mendengar perkataan Datu Janggut tersebut Datu Tolpang merasa tersinggung. Pada suatu hari Bujing Janggeas pun hilang dibawa orang bunian atau jin Ketor Dolok si Gantang, karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Datu Tolpang. Akibatnya Datu Janggut marah kepada Datu Tolpang. Pada hari itu Datu Tolpang melemparkan lesung dan ditangkis oleh Datu Janggut dengan Indalu, sehingga menyebabkan sebuah danau di Purbajulu. Datu Janggut mengutuk Datu Tolpang dengan berkata, "Barang siapa Borulubis asli keturunan Datu Tolpang, tidak boleh lewat dari Hutalobu, Aek Marian. Apabila dilanggar sering terjadi perceraian." Makam leluhurnya marga Rangkuti, potensi wisata sejarah yang terabaikan. Mengingat kata Rangkuti itu mestinya dicetuskan oleh orang-orang Mandailing yang pastinya berbahasa Mandailing. Agaknya hal ini perlu penelusuran lebih lanjut, sesuai yang tertulis di buku tersebut. Asal kata Rangkuti itu adalah karena dulunya Sultan Parapat, sebagai salah seorang raja, leluhurnya marga Rangkuti, memiliki kemampuan menjinakkan harimau. Bahasa Mandailing harimau adalah babiat. Bukan hanya menjinakkan, tetapi juga mengendarainya kemanapun ia pergi. Menurut sejarahnya,
Hanya orang-orang tertentu yang digelari Rangkuti itulah yang bisa memperlakukan seekor harimau sedemikian rupa sehingga menjadi jinak layaknya hewan peliharaan. Demikianlah sejarah singkat marga Rangkuti ini. Jangan lupa like and subscribe Rudy Lubis.